Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Lanjut, tidak terlalu berlama-lama. Jadi video ini untuk menyambung video tempo hari, di mana bagaimana caranya bikin tap rocky jadi long atau tap rocky jadi pick up. Jadi kurang lebih seperti ini kondisi mobil atau kendaraan. Sudah saya pindah ke dalam ruangan karena kemarin di luar ruangan untuk video yang pertama. Untuk video yang di babak kedua ini kita letak di dalam ruangan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas rekan-rekan yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe saya. Terima kasih banyak. Yang belum, monggo silahkan di subscribe, di like atau komentar bagi yang masih bingung. Jadi untuk sambungan video di awal, jadi saya perjelas lagi seperti ini kurang lebih. Jadi untuk tapak sepatu ini sudah kita pasang semua. Tapak sepatunya sudah kita pasang semua, kecuali yang bagian akhir. Yang bagian akhir itu nanti saya pasang terakhir. Yang bagian akhir nanti di sini saya pasang terakhir, karena nunggu dinding ini selesai. Nunggu dindingnya ini selesai baru kita pasang sepatu baknya. Oke, lanjut lihat di sebelah sini yang sudah jadi. Kalau bak tidak standar seperti ini susunan tapak sepatunya, 1, 2, di sini ada lagi nanti 3, 4, 5. Kalau bak tidak standar, tapak sepatu baknya di sini, tapi panjang sasisnya tetap. Lanjut, kalau bak standar, untuk sambungan ekornya ini standar ori pabrikan. Untuk ekornya ini 32 itu batasnya sini. Jadi ketika ketambahan ini itu kurang lebih menjadi 35. Untuk contoh bak ori kurang lebih seperti ini, menggunakan plat tebal 2-3 mili. Lanjut, setelah terpasang seperti ini hasilnya. Karena untuk melangsir, jadi kita tempa menggunakan plat tebal. Oke, kembali lagi ke video awal. Mudah-mudahan bisa jelas. Kenapa saya memilih masang tapaknya arahnya ke belakang seperti ini, bukan di samping? Karena kalau tapak sepatu ini saya pasang di samping, itu akan mengganggu bingkai lampu. Contoh di sini langsung kita buktikan. Nah, ini bingkai lampunya. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas bingkai lampunya. Jadi posisi bingkai lampu di sini. Oke, bisa kelihatan. Kurang lebih seperti ini posisi lampu belakangnya. Lampu menggunakan lampu belakang Grand Max. Jadi ketika tapaknya ini diletak di samping, lampu yang akan nongol ke dalam ini nyangkut. Nah, ini kan. Jadi kalau diletak di samping, dia nanti nyangkut ketika kita pasang lampu. Jadi kalau mau letak samping, yang bagian ini kalau standar pabriknya yang sini. Oke, lanjut. Kalau tapak sepatu itu bebas. Cuma untuk yang terakhir ini, pesan saya di belakang situ, jangan di samping. 1, memperkuat tarian.
atau pipa lintang terakhir. Kedua, yaitu tadi tidak mengganggu proses pemasangan lampu. Oke, lanjut tambahan lagi untuk skor bagian tengah sini. Ini bagian tengah sini kan kosong nih, karena lintangannya sudah bergeser ke belakang. Jadi di bagian sini ini kosong, bagian sini sana kosong. Lanjut langsung kita tempa, kita bikin menggunakan pipa ini seperti ini. Posisinya di sini biar lebih kuat lagi sasisnya. Nah, kurang lebih di situ biar lebih kuat sasisnya. Oke, pastikan pengelasannya pas tengah. Lanjut untuk diameter panjang mungkin kita semua masih ingat, jadi saya ulangi lagi. Untuk diameter sambungan tengah untuk tab Rocky itu 26 sampai 28, untuk tab GT 60 sampai 62 sambungan tengah sini. Sambungan tengah sini untuk Rocky 26 sampai 28, untuk tab GT 60 sampai 62. Untuk sambungan ekor standar pabrik itu 30 32, tapi saya sering menggunakan 32. Itu bak standar. Kalau bak tidak standar itu terserah Anda. Oke, untuk bingkai lampu akhir seperti ini. Lanjut di sini kebetulan untuk kaki-kaki ini permintaannya ini langsung dibikin PS, jadi langsung dirombak menggunakan PS. Jadi seperti apa teorinya menggunakan PS? Jadi ini alat-alatnya sudah kita beli semua, yaitu hanger anting-anting, oke, ini untuk depan, ini untuk belakang. Jadi aslinya ini nanti kita lepas, aslinya kita lepas. Setelah kita lepas, ini sambungan yang awal, nah, nanti akan terlapis oleh ini. Oke, bisa kelihatan. Kalau pengen ceper seperti ini, pasang aslinya. Sini bagian belakang punya PS, ini hanger PS depan bagian belakang, ini hanger PS depan bagian depan. Nah, nanti ini kita lepas, ini kita lepas, langsung kita ganti seperti ini. Nah, jadi lebih garang lagi, lebih kuat. Lanjut, kenapa kita ganti menggunakan PS? Karena ketika kita modif menggunakan menjadi pick up, itu karetnya ini kan boros. Nah, nih karetnya ini akan boros, karet bos-bosnya itu akan boros. Nah, jadi ketika menggunakan PS itu lebih tahan lama, tinggal perawatan, kasih gemuk. Lanjut, biar tidak salah pilih. Jadi kalau untuk per yang kita gunakan itu per PS 100 seperti ini kurang lebih barangnya. Ini standarnya tab Rocky, standar tab Rocky hanya 3 lembar, 1 2 3 4 ekstra. Nah, jadi ketika Anda ingin merubah menggunakan per PS, Anda cukup menambahkan per nomor 1 sama per nomor 2, karena 1 sama 2 ini sepasang berkaitan. Lihat, ini ada tikungannya. Jadi pilihnya per PS 100 atau per PS Jambrong. Jangan punya kanter, jangan punya PS 120, karena diameternya akan panjang. Lanjut, dia lebih tebal. Kalau ini ketebalannya kurang lebih sama. Untuk kodenya yang penting tertulis KN25.
yang penting ada angkanya 25, itu pas. KN 25 TB 0101 ini artinya per nomor 1, per induk. Sedangkan di sini KN 0025 02 artinya per nomor 2. Lanjut untuk proses pemasangan, di sini harus dicermati di mana sumbu PRPS dengan per tap itu berbeda. Bisa dilihat, ini sudah kita sejajarkan. Jadi cocok pernya ini berbeda. Untuk tap itu bagian depan itu lebih pendek, bagian belakang lebih panjang. Sedangkan untuk PRPS itu pas sumbu tengah. Ini pas sumbu tengah, dimana ke sana sama, ke sini sama. Jadi ketika Anda ingin pasang PRPS, perhatikan titik sumbunya dulu seperti ini kurang lebih. Nah, bisa kelihatan. Artinya ini mundur 2 cm. Karena ini mundur 2 cm, jadinya ini kita majukan begini. Kita sejajarkan 2 cm. Kita sejajarkan, akhirnya di sini terjadi maju ke depan. Jadi nanti ketika proses pemasangan hangernya ini, hangernya posisinya begini. Ukur batas aslinya berapa, ukur jaraknya ini berapa, dicatat. Terus bongkar, baru ketika kita pasang menggunakan PRPS, hanger PS, itu kita mundurkan 2 cm. Nah, kita majukan begini 2 cm. Soalnya kalau kita tetap menggunakan sumbu yang ini, nanti sumbu gardan ini akan mundur. Gardan ini akan mundur. Akhirnya karena gardan ini mundur, roda ini sudah nggak serasi lagi sama bak orinya. Roda ini sudah nggak serasi lagi sama bak orinya. Jadi kurang lebih ukur dulu sebelum dibongkar berapa. Setelah dibongkar, proses pemasangannya nanti majukan lagi 2 cm menyesuaikan sumbu ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi intinya Anda cek dulu sumbunya. Oke, lanjut. Kalau pingin garang, ingin bentuknya garang, duduknya cakep, bantingannya enak, saya gunakan trik seperti ini di belakang ini yang sudah jadi. Nah, ini jadi ini hangernya ini kita kasih tambah tapak sepatu. Tapak sepatu ini 6 cm, minimal di 5 cm. Jadi kita kasih balok. Ini kurang lebih ini sudah saya bikin. Kita kasih balok. Nah, begini. Oke, kita las. Nah, nanti tegapnya garang untuk bak standar. Walau untuk bak standar pabrikan lebih mantap, mobil kelihatan gagah. Untuk yang belakang seperti itu juga bisa dilihat. Nah, ini contohnya sudah jadi, yang belakang seperti ini. Oke, jadi aslinya seperti ini kan. Kita kasih ganjal. Oke, ini nanti duduknya pas, mobilnya cakep. Lanjut, kalau kurang tinggi, Anda bisa tuker ini anting-anting PS ini menggunakan anting-anting seperti ini, yaitu dengan memodifnya, mengebornya ini. Dibor kurang lebih diameter lubangnya 28 mili bor, jadi bautnya nanti bisa pakai baut PS. Oke, tanpa berlama-lama, jadi lanjut. Untuk lintangan tengah ini yang sudah terpasang. Nah, ini lanjut, nih posisi sudah tegap. Walaupun mobilnya keropos, ini posisi sudah tegap. Ini mobil yang sebelah sini posisi sudah tegap. Bagian depan bisa lihat, ini yang untuk standar pabrikan posisinya lebih cenderung condong ke depan. Kebanyakan seperti itulah mobil tap lebih
condong ke depan. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Biar jarak spakbornya ini jauh atau mobil lebih tegap. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini posisi anting-anting ini, dimana karet bushing anting-antingnya ini berada di tengah sasis. Jadi ini kita bongkar, kita rubah jangan di tengah sasis, di bawahnya sasis. Kebanyakan dari kita itu menukar anting-antingnya yang lebih panjang, kebanyakan menggunakan anting-anting seperti ini. Tidak kelihatan. Nah, anting-anting seperti ini biar lebih panjang. Nah, kebanyakan menggunakan anting-anting seperti ini. Nah, itu pun tegapnya kurang bagus, mobilnya nggak stabil karena ini panjang, jadi dia mudah goyang-goyang. Jadi cara mengatasinya ini kita bongkar, lubangnya kita buntu, langsung kita modif. Contohnya nih sebelah sini. Nah, ini yang sudah jadi. Sudah jadi, sekarang sudah tidak di tengah sasis lagi, sudah di bawah sasis. Tidak ada kayu. Ah, ini kan. Ini sudah di bawah posisinya. Ini langsung saya pasang PS. Jadi biar nggak boros karet. Asal muasalnya ini anting-anting ini di tengah sini. Langsung kita buntu, kita turunkan. Oke, lihat jarak per dengan sasis sudah jauh. Ini nanti mobilnya tegaknya cakep. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Nah, biar bisa dilihat di sebelahnya ini, bisa kelihatan kan? Mudah-mudahan paham, bisa dimengerti. Ini di tengah sasis. Jadi walaupun Anda tuker anting-anting panjang, hasilnya tetap cebol. Oke, hasilnya tetap ceper. Jadi ini paling beda-beda sedikit. Jarak per pun sama sasis sedikit. Kalau anting-antingnya panjang itu biasanya kurang stabil. Jadi kalau ingin garang seperti yang sebelah tadi, nah seperti itu. Oke, itu untuk perubahan bagian depan. Nah, nanti hasilnya seperti mobil yang satu ini yang sudah jadi. Oke, ini contoh yang sudah jadi ketika kedudukan per depan belum dirubah, jarak roda terlalu rendah. Lanjut. Nah, ini yang sudah kinclong siap tempur. Ini yang sudah kita rubah. Semua menggunakan per PS. Lampu belakang menggunakan Grand Max. Kelihatan cakep. Ini untuk konstruksi bak ori. Siap tempur. Lanjut, ini ketika sudah kita rubah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil akhir dari sambung sasis. Jadi satu persatu saya jelaskan. Kalau ingin menggunakan per PS bisa gunakan trik seperti tadi. Untuk kode pernya jangan lupa 25. Oke, kalau ingat jumlah nabi jumlahnya 25, nah itulah nomor 25. Oke, untuk per saya pakai Indospring per bebas. Yang penting nomornya 25, jangan menggunakan PR PS 120 atau per kanter karena lebih panjang dan lebih tebal. Nah, lanjut. Kalau masih penasaran lagi bisa pantau terus. Ini kemarin lantai keropos sudah kita sisip, sudah kita perbaiki. Tulangan tengahnya seperti ini yang nanti bakal kita pasang, tapi kita pasang terakhir setelah dinding selesai. Untuk sepatu akhir pun belum kita pasang.
Nah ini belum kita pasang nanti terakhir setelah dindingnya selesai. Oke, jadi lintangan ini kita pasang terakhir nanti setelah dinding ini semua selesai. Lanjut untuk as panjang, mudah-mudahan rekan-rekan paham semua, tinggal sambung aja, ukur berapa jaraknya dari pangkal sini ke ujung sana. Oke, nah sekian dari saya. Satu lagi tambahan, jadi di sini ketika Anda ingin merubah tromol menjadi cakram, Anda bisa gunakan trik seperti saya ini. Ini saya gunakan cakram Triton, piring cakram Triton. Jadi karena ini tromolnya sudah rusak, karena harga dari tromol ini itu kurang lebih harga dari kaliper cakram ini. Jadi kalau tromolnya sudah rusak, saran saya langsung aja ganti cakram, biayanya kurang lebih, perawatannya pun lebih enak cakram. Bagi Anda yang belum mengerti bagaimana cara rombak tromol menjadi cakram, Anda bisa simak di video saya yang berjudul rombak tromol jadi cakram tab Helen. Nah, demikian video singkat dari saya, bagaimana cara nyambung, posisinya nyambung, berapa jarak yang idealnya. Nah, kurang lebih seperti di awal tadi. Ini karet susu kita beli tempaan. Oke, yang masih penasaran mungkin bisa pantau terus di babak ketiga, di ronde ketiga. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus terima kasih banyak atas dukungannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.